Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah pemrograman platform dan IoT. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai IoT and device, di mana bagian 4 adalah tentang sensor. Dalam video sebelumnya kita membahas mengenai beragamnya jenis pin pada sebuah mikrokontroler. Pertama ada pin VCC dan GND. Kemudian ada pin digital in, digital out, analog in, dan analog out. Terakhir ada jenis-jenis pin untuk komunikasi antar device. Dalam pertemuan ini kita akan loncat ke pembahasan mengenai sensor. Apa itu sensor dalam IoT? Seperti pembahasan di awal, IoT adalah benda yang dapat berkomunikasi dengan manusia melalui internet. Contohnya dalam smart lighting. Jika pada sistem lampu konvensional, manusia berinteraksi langsung dengan lampu, misalnya lewat saklar. Pada smart lighting, kendali manusia atas lampu diwakili oleh end-device IoT. Misal di lampu konvensional. Ketika manusia hendak mengatur saklar lampu, dia akan memeriksa keadaan lampu. Apakah lampunya mati? Apakah gelap? Jika mati dan gelap, dia akan menyalakan lampu. Dalam IoT, smart lighting, IoT end-device lah yang memeriksa keadaan status lampu dan keadaan gelap dan terang dalam ruangan. Itu adalah manfaat sensor dalam IoT. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis sensor. Terdapat banyak sekali jenis-jenis sensor, sehingga kita di sini akan membahas beberapa saja yang sering digunakan dan populer. Sensor ini dapat dibagi menjadi sensor environment atau lingkungan, sensor wearable, sensor air, dan sensor citra. Sensor environment yang banyak digunakan adalah sensor gerakan manusia atau sensor PIR. Kemudian terdapat sensor jarak. Sensor jarak yang populer adalah sensor ultrasonik. Sensor suhu yang populer adalah sensor DHT11. Kemudian sensor wearable. Sensor wearable adalah sensor yang biasanya ditempelkan di tubuh manusia. Dia dapat menangkap informasi seperti gerakan manusia, denyut nadi, dan ketegangan otot. Contoh sensornya adalah akselerometer dan giroskop. Kemudian sensor air yang dapat mengumpulkan berbagai macam informasi air seperti kedalaman air, arus air, dan kandungan-kandungan di dalam air. Contohnya adalah sensor level air. Terakhir adalah sensor citra yang menangkap informasi berupa gambar atau informasi-informasi dalam gambar. Sensor warna adalah sensor citra yang memberikan informasi red, green, dan blue dari sebuah citra. Sekarang kita akan memperdalam pembahasan mengenai sensor gerak. Sensor gerak yang populer adalah PIR sensor. PIR adalah singkatan dari Passive Infrared Sensor. Artinya sensor ini memanfaatkan suhu tubuh manusia yang mempunyai informasi infrared berbeda dengan suhu sekitar. Sensor ini hanya mengeluarkan dua nilai, yaitu 1 ketika ada gerakan dan 0 ketika tidak ada gerakan. Artinya ini adalah sensor digital. Sensor kedua adalah sensor jarak. Sensor jarak yang populer adalah sensor ultrasonik. Tahu kelelawar kan? Mereka dapat terbang dalam gelap karena menembakkan suara ultrasonik kemudian menangkap pantulannya. Kelelawar kemudian estimasi hambatan di depannya dengan mengukur jeda waktu keduanya. Navigasi ini disebut sebagai sonar. Sensor berikutnya yang akan kita bahas adalah sensor suhu. Sensor suhu yang populer adalah DHT11. Dia populer karena harganya terjangkau. Selain mengukur suhu, DHT11 juga dapat mengukur kelembapan. Spesifikasi DHT11 adalah untuk mengukur suhu ruangan. Artinya kurang cocok, misalnya, untuk mengukur suhu badan. Sekarang kita masuk ke sensor tipe wearable, yaitu akselerometer dan giroskop. Secara komersial, sensor ini adalah 2-in-1. Namanya adalah IMU sensor. IMU adalah singkatan dari Inertia Measurement Unit. Satu sensor ini berisi akselerometer dan giroskop juga. Akselerometer adalah sensor untuk menangkap gerakan seseorang dalam 3 aksis, X, Y, dan Z, sedangkan giroskop adalah sensor untuk menangkap posisi seseorang atau benda. Sekarang kita masuk ke sensor air yaitu sensor level air. Sensor level air untuk Arduino ini adalah sensor sederhana yang mempunyai keluaran analog. Artinya dia mengukur level dalam rentang tertentu. Bukan hanya mengindikasikan ada atau tidak ada air. Alatnya kecil, sehingga hanya bisa mengukur level air hingga 4 hingga 5 cm. Namun untuk wadah air lebih besar dari itu, letakkan saja di permukaan wadah tersebut untuk deteksi level yang dikehendaki. Sekarang kita masuk ke sensor citra yaitu sensor warna.
Sensor warna yang populer adalah TCS 34725. Melalui I2C, sensor ini memberikan informasi merah hijau biru. Sensor ini juga dilengkapi dengan lampu. Lampu ini dapat menambah akurasi dari deteksi warnanya. Sensor ini dapat menangkap warna dari objek yang ada di depannya. Itu adalah akhir dari video 4. Dalam video ini kita mempelajari berbagai macam sensor. Di antaranya adalah peer sensor untuk sensor gerakan manusia dan ultrasonic sensor untuk mengukur jarak. Selain sensor yang dibahas pada video ini, masih banyak sekali sensor lain yang dapat Anda eksplorasi sendiri. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai aktuator. Terima kasih atas perhatiannya.